Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Septian, NIM 2212 50453 dari Sistem Informasi Unisnu Jepara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain sistem pemesanan makanan di kantin kampus. Kantin kampus saat ini melayani pemesanan makanan secara langsung yang sering menyebabkan antrian panjang saat jam istirahat. Mahasiswa dan staf merasa waktu mereka terbuang hanya untuk menunggu. Seringkali, masalah yang ditemui antara lain antrian panjang saat jam makan, ketidakefisienan pencatatan pesanan, sulitnya merekap pesanan, dan penjualan harian. Solusi yang saya tawarkan ialah mengembangkan sistem informasi pemesanan makanan berbasis web atau mobile untuk mempercepat proses pemesanan, mencatat transaksi, dan membantu pengelolaan menu serta stok makanan. Analisis sistem. Kebutuhan fungsional. Pengguna dapat melihat daftar menu dan harga. Pengguna dapat memesan makanan secara online. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu. Admin juga dapat melihat laporan penjualan. Sistem mencatat waktu dan detail pesanan. Berikutnya ada kebutuhan non-fungsional. Aksesibel melalui perangkat mobile dan desktop. Sistem responsif dan mudah digunakan. Penyimpanan data menggunakan basis data terpusat. Sistem aman dari akses tidak sah. Kemudian ada desain sistem, arsitektur sistem. Jadi, sistem ini terdiri dari tiga komponen. Klien atau pengguna, yaitu mahasiswa dan staf kampus, yang akan memesan makanan. Mereka akan mengakses aplikasi kantin online melalui browser di laptop atau dari HP mereka. Bisa diakses via mobile dan desktop, jadi fleksibel. Web server ini adalah tempat di mana logika bisnis dari sistem dijalankan. Misalnya, saat pengguna melakukan login, melihat menu, memilih makanan, hingga memesan. Semua itu diproses di server ini. Database server, disinilah semua data disimpan. Mulai dari data pengguna, data menu makanan, transaksi pemesanan, hingga laporan penjualan harian untuk admin. Sistem ini juga sudah dilengkapi dengan keamanan di mana pengguna biasa dan admin dibedakan hak aksesnya. Dengan diagram ini, kita bisa tahu bahwa sistem ini mendukung konektivitas online penuh dan bertujuan untuk menggantikan proses manual agar lebih cepat dan efisien. Berikutnya ada diagram use case-nya. Diagram ini memperlihatkan apa saja fungsi-fungsi atau fitur yang bisa digunakan oleh masing-masing aktor, yaitu pengguna biasa dan admin. Dari sisi pengguna, ada beberapa use case, yaitu melihat daftar menu dan harga. Ini penting supaya pengguna tahu apa saja makanan yang tersedia. Melakukan pemesanan makanan secara online, bisa memilih menu dan jumlahnya langsung dari aplikasi. Melihat status pemesanan, apakah masih diproses atau sudah selesai. Dari sisi admin, dia punya fitur-fitur tambahan, seperti mengelola menu, artinya bisa menambah makanan baru, mengubah harga, menghapus item yang sudah tidak tersedia. Berikutnya ada melihat laporan penjualan. Fitur ini penting untuk merekap transaksi harian agar lebih rapi. Sistem juga akan mencatat waktu dan detail setiap pesanan. Jadi, jika terjadi kesalahan, bisa dilacak. Melalui diagram ini, kita bisa tahu bahwa sistem ini cukup sederhana, tapi sudah mencakup kebutuhan utama dari operasional kantin kampus. Berikutnya ada model SDLC. Model SDLC yang saya pilih adalah waterfall. Alasannya,
karena proyek sederhana dengan kebutuhan yang sudah jelas. Tahapan bisa dijalankan secara bertahap dari analis hingga implementasi. Cocok untuk sistem skala kecil dan menengah. Kemudian ada perancangan basis data. Berikut ada tabel pengguna yang fieldnya ada ID, tipe datanya adalah integer, keterangannya ID, unit pengguna. Berikutnya ada nama, tipe datanya adalah varchar, keterangannya nama lengkap. Berikutnya ada email, tipe datanya varchar, keterangannya digunakan untuk login. Ada password, tipe datanya varchar, keterangan password terenkripsi. Berikutnya ada role, tipe datanya adalah varchar, keterangannya user atau admin. Dan lainnya, dan tabel-tabel lainnya seperti di bawah ini. Kemudian kita ke ERD. Diagram ini sangat penting karena menggambarkan bagaimana struktur basis data dari sistem ini ada 4 entitas utama, yaitu pengguna atau users, menyimpan informasi seperti nama, email, password, dan peran. Peran user ini akan digunakan untuk autentikasi dan otorisasi. Berikutnya ada menu. Untuk menu, menyimpan data makanan atau minuman yang tersedia lengkap dengan harga dan stok. Jadi, saat stok habis, sistem bisa otomatis menonaktifkan pilihan tersebut. Yang ketiga ada pemesanan. Setiap kali pengguna memesan, akan dibuat satu record di tabel ini yang menyimpan siapa yang pesan, kapan pesan, dan status pesanan. Berikutnya ada detail pesanan. Ini untuk mencatat rincian setiap item yang dipesan. Misalnya, dalam satu pesanan ada dua makanan yang berbeda. Relasinya, satu pengguna bisa punya banyak pesanan. Satu pesanan bisa punya banyak detail. Dan setiap detail terhubung ke satu menu. Dengan struktur ini, sistem bisa berjalan dengan baik dan efisien dari sisi database. Dan yang terakhir, kita menuju ke flowchart yang menunjukkan bagaimana alur kerja sistem dari awal sampai akhir. Flowchart ini bisa dibagi menjadi dua bagian, alur pengguna dan alur admin. Untuk alur pengguna, pertama, pengguna membuka aplikasi, lalu login. Setelah login berhasil, pengguna akan melihat daftar menu. Pengguna memilih makanan, mengisi jumlah, lalu mengirim pesan. Sistem akan menyimpan pesanan ke database, menampilkan status di proses. Setelah pesanan disiapkan oleh kantin, status akan berubah menjadi selesai. Dan untuk alur admin adalah admin login ke sistem, melihat pesanan yang masuk dan memprosesnya. Admin juga bisa mengelola menu, serta melihat laporan penjualan setiap hari. Flowchart ini membantu kita memahami bagaimana interaksi antar fitur saling terhubung dan mengalir secara logis. Kesimpulannya, dengan sistem ini, proses pemesanan menjadi lebih cepat dan efisien. Tidak ada lagi antrian panjang saat jam makan. Data transaksi lebih rapi dan mudah direkap. Dan diagram-diagram yang saya tadi jelaskan, arsitektur sistem, use case, ERD, dan flowchart, semuanya dirancang untuk menggambarkan sistem ini secara utuh dari sisi teknis, fungsional, dan logika data. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata atau perilaku, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.